Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada hamba-hamba yang terpilih untuk menghadiri majlis-majlis yang di dalamnya turun rahmat Allah Subhanahu wa taala, turun ridha Allah Subhanahu wa taala, menghadiri majlis yang di dalamnya terdapat pandangan-pandangan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yang barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut dengan pandangan rahmah, maka hamba tersebut akan menjadi hamba yang bahagia dunia sampai akhirat. Ikhwani rahimakumullah, telah kita baca bersama penjelasan tentang fadilah atau keutamaan orang-orang yang memiliki wawasan ilmu agama, baik daripada Al-Quranul Karim ataupun daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitu pula dari penjelasan para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh luar biasa fadilah keutamaan orang-orang yang berilmu. Akan tetapi kalau kita menelaah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain, maka di sana kita akan mendapatkan penjelasan tentang bahayanya orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama tapi dia tidak mengamalkan isi daripada ilmu yang dia ketahui. Nah, jadi ada ayat Al-Quran, ada hadis, ada kalam orang soleh, para sahabat. Itu menjelaskan orang berilmu itu keutamaannya begini, begitu terus. Di sisi yang lain, Nabi SAW memberikan keterangan bahwa orang-orang yang hanya mencari ilmu saja tapi tidak mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, itu terdapat ancaman-ancaman yang luar biasa. Jadi dari dua macam hadis ini atau penjelasan itu, tidak semua orang yang berilmu agama itu bagus. Tidak semua orang-orang yang memiliki wawasan tentang ilmu agama itu tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semuanya. Sebagian ada yang masuk ke dalam orang-orang yang mulia, memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Ada yang malah mereka jatuh dengan ilmunya ke derajat yang terendah. Nah, insyaallah malam hari ini kita akan membahas siapa itu orang-orang yang berilmu, bukan mendapatkan keutamaan tapi dia semakin jatuh derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa orang yang berilmu yang dia tidak mengamalkan ilmunya, maka orang yang berilmu seperti ini itu maslubul fadilah. Keutamaan yang seharusnya dia dapatkan itu dicabut, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak mengamalkan ilmunya. Maka hendaknya orang-orang yang memiliki pengetahuan ilmu agama itu tidak gampang untuk tertipu dengan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang keutamaan orang berilmu. Hendaknya mereka orang-orang berilmu ini tidak tertipu dengan hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang fadilah keutamaan orang yang berilmu, karena ternyata mereka itu orang yang berilmu ini ternyata tidak semuanya masuk ke dalam golongan itu gitu. Jadi jangan tertipu dengan hadis-hadis yang telah kita pelajari sebelumnya itu. Bahkan
Atau lebih dari itu, dia menyangka dirinya adalah masuk kepada penjelasan Nabi, mengatakan orang yang berilmu itu perbandingannya seperti bulan purnama dengan bintang dan seterusnya. Dia menganggap, oh berarti saya ini bulan purnama misalnya, seperti gambaran hadisnya Nabi. Atau dia menyangka, oh saya ini perbandingannya dengan orang yang ahli ibadah, saya berilmu, berarti perbandingannya saya ini seperti Nabi Muhammad. Orang yang ahli ibadah itu seperti orang yang terendah daripada sahabat Nabi, berarti lebih mulia saya. Jangan seperti itu, hati-hati. Jangan menyangka diri kita ini masuk di dalam kelompok para ulama yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan hanya kita mengetahui ilmu-ilmu saja, hafal kitab-kitab dan lain. Tidak, bukan itu. Bukan itu yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan keutamaan tinggi di sisi Allah. Ndak, bukan. Oleh apalane akeh tambah tinggi derajatnya, ndak, bukan. Apalannya kita kalah sama komputer. Ya, di komputer itu kitab model apa aja mlebu masuk semuanya. Te mau nyari-nyari tinggal buka. Kita kan terbatas hafalannya, ya. Nah, kalau hanya sekedar hafalan, ya komputer itu lebih afdol dari kita. Kalau sekedar menghafal Al-Quran kemudian memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, maka orang-orang Nasrani banyak yang hafal Al-Quran. Tujuannya apa tapi mereka itu? Tujuannya untuk mengambil celah-celah, menyesatkan atau membuat iman orang-orang Muslim ini menjadi lemah. Tujuannya lain, tapi sama-sama hafalnya. Kalau hanya sekedar hafalan, berarti orang Nasrani itu tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi bukan itu ilmu itu, bukan sekedar tahu aja, sekedar hafal, bukan. Tapi ilmu yang mengangkat derajat ilmu itu ilmu yang diamalkan. Ilmu yang diamalkan. Sekali lagi, bukan sekedar mempelajari, bukan sekedar tahu, bukan sekedar hafal, kemudian kita memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah, bukan. Tapi ketika ilmu itu kita amalkan, maka sedikit demi sedikit sesuai dengan pengamalan kita, maka derajat kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi SAW bersabda, ta'allamu ma syi'tum. Kalian mau belajar agama sebanyak apapun, silakan, katanya Nabi. Tidak ada larangan, bagus, silakan. Fawallahi, demi Allah, kata Nabi, la yukbal minkum hatta ta'malu bihi. Kamu belajar, hadir majelis. Tiap malam keliling majelisan, ya belajar ilmu. Katanya Nabi, itu semuanya tidak diterima sama Allah sampai kalian mengamalkan ilmu yang kalian dapatkan. Ta'allamu ma syi'tum, belajar wis kon kabeh, belajar apapun silakan, bebas. Tapi ketahuilah, proses-proses itu bagus, tapi belum diterima sama Allah sampai kamu mengamalkan ilmu yang kamu pelajari. Jadi hadir majelis seperti ini itu tujuannya bukan ngopi kopi, bukan. Ya, bukan makan jajan, bukan. Atau KP selesai majelis KP jagongan, enggak. Tapi untuk mengetahui, mengambil ilmu Nabi, kemudian membawa diri kita ini bagaimana supaya kita ini mengamalkan apa yang kita dengar. Itu intinya. Like sekedar hadir, itu belum diterima sama Allah ternyata, sesuai dengan sabdanya Nabi, ta'allamu ma syi'tum fa wallahi la yuqbal minkum hatta ta'malu bih. Tidak diterima oleh Allah sampai kamu mengamalkan ilmu yang kalian pelajari. Itu diingat-ingat ya, bagi yang hadir majelis ini diingat-ingat. Jadi bukan sekedar hadir tapi mengamalkan, gitu. Nah, biasanya guru-guru kita itu sing ditakoki siji itu apa? Siwak. Pertama kali yang dikeluarkan ini. Kita tahu ini sunnah dan ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Bangun tidur yang dicari ini sama Nabi dipakai. Ya. Kemudian mau wudu, siwakan dulu. Mau sholat,
fardu wajib siwak, sholat sunnah siwakan lagi, mau zikir siwakan, mau hadir majelis siwakan, mau ngaji Quran siwakan lagi, sampai mau tidur siwakan lagi Nabi. Berarti sehari berapa kali? Tidak kehitung. Pertanyaannya, yang di kantongnya ada siwak ini siapa sekarang ini? Bukti bahwa hadirnya kita di majelis itu betul-betul mengamalkan ilmu yang kita dapatkan apa enggak? Sebagian orang isi kantongnya ternyata gudang garam, Surya 16, Marlboro, Cisamsu. Nabi mana yang rokokan? No, Nabi sing ngaku-ngaku itu ya, itu rokokan mungkin. Berarti ente pengikutnya dia berarti. Karena itu sing ndak duwe siwak tuku. Tuku beli. Berapa sih harganya? 10.000, 15.000. Tapi nilai sholatnya kita dilipat gandakan sama Allah. Ndak sama seperti orang yang sholat tanpa siwak itu. Lain nilainya. Rakaat dengan siwak ini afdal min 70 rakaah bighairi siwak. Lebih afdal daripada orang yang tidak siwakan tapi sholatnya 70 kali, 70 rakaat. Ente 1 rakaat tok, tapi sebelum sholat pakai ini dulu, itu lebih afdal. Ya, dan ini nanti yang mengundang ridho Allah, kemudian memudahkan kita nanti ketika datang kematian, rohnya orang ini kan keluar. Ono sing soro, ono sing ono sing kesakitan. Kebiasaan siwakan insya Allah keluarnya gampang nanti. Kalau gampang itu tandanya husnul khotimah, ya. Karena itu hadir majelis, ojo mlebu kuping metu kuping duduk, tapi diingat-ingat, apa mangsing dibahas ya? Oh begini. Berarti saya harus membawa diri saya untuk mengamalkan ilmunya Nabi itu. Duduk ilmuku bukan. Saya ini penerjemah. Kita ini sama-sama belajar, ya. Saling mengingatkan dirinya sendiri-sendiri pribadi. Mari kita mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak kita hadir majelis ini akhirnya nilainya hadir saja. Tapi pengamalan ilmu enggak ada. Wa qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad hudan, lam yazdad minallahi illa bu'da." Barang siapa yang pengetahuannya bertambah, wingi ngerti begini begitu, selesai. Minggu depan hadir lagi dia pengajian majelis, krungu maneh, nambah kan ilmunya ya. Ilmunya nambah. Cuman ketika nambah ilmu, lam yasdad hudan, tak tambah apik dia, tetap kayak wingi. Minggu kemarin sama minggu sebelumnya podo ternyata. Is kono iku. Tidak ada perubahan sama sekali. Padahal ilmunya nambah. Manis dada ilman. Barang siapa yang pengetahuan ini nambah, walam yasdad hudan, tapi kehidupan sehari-harinya tidak tambah bagus, tidak tambah menjadi orang yang mendapatkan petunjuk Allah, tidak, tetap. Yo sholat subuh nih jam itu misalnya, ya. Wis padang sholat, ya. Seminggu yang kemarin itu sholatnya model kayak gitu. Minggu ini tetap, padahal hadir majelis. Kadang-kadang wudu'e cepet-cepetan, ya. Cepat lek wudu. Atau sholat tak kopian. Sholat tak pakai kop. Minggu kemarin tak pakai kopi ya? Minggu ini tak pakai kopi, podo padahal keliling hadir majelis. Minggu kemarin kalau sholat kaos oblong itu ya. Kadang tak ganti kaosnya, rong dino. Minggu sebelumnya ya podo tetap kayak tidak ada perubahan. Tapi lek ketemu atasannya, bose, wah, nggak batik, ya, setrika rapi, sepatu nih, pakai celana rapi. Ketemu sama manusia ini,
ketemu dengan pencipta alam semesta seada-adanya, mambu, ya, bajunya sudah 2 hari, ndak kopiaan maneh, wudu'e cepet-cepetan, sholatnya cepet-cepetan, subuhnya wis padang, sudah terang barusan. Ini nilai hadir majelisnya mana? Kok tidak ada perubahan dari dulu sampai sekarang? Ini tidak ada. Anu saya istiqomah gini. Itu istiqomah itu ya. Memang tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu Ta'ala, bahaya ini. Maka apa nilainya orang seperti ini? Nambah wawasan tapi tidak tambah baik kehidupannya sehari-harinya. Lam yazdad minallahi illa bu'dah. Tidak menambah apapun kecuali dia semakin jauh dari Allah. Tidak menambah apapun kecuali dia semakin jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan tidak termasuk ini ya. Sedikit-sedikit kita memperbaiki diri. Sing tidak kopian. Sing tidak siwak, nggak siwak. Sing sholat cepet-cepetan, dipelanno didik ya, slow motion. Ya, pelan. Sing wudu cepet-cepetan, pelan-pelan sih. Ya, sing sholat subuhnya jam 6, setengah 7, ya mulai diperhatikan, mundur, alarm dan lain-lain. Ojo bengi-bengi turun nih, jagongan ngombe kopi. Jam 12, jam 1 baru tidur. Kemudian berharap jam setengah 5 bangun subuh. Tidak mungkin. Karena manusia ini normalnya memang butuh tidur beberapa jam. Baru tidur jam 1 moro tangi setengah 5. Hebat berarti ya. Tangi jam 8 paling. Karena itu diperbaiki, pelan-pelan diperbaiki. Jangan ridho, jangan ridho dengan keadaan kita sekarang ini. Jangan. Banyak kekurangan. Jangan yang sunnah-sunnah, yang fardu, yang wajib ada masih tidak kena sih, ya, masih tidak betul. Wa innama sara al-ilmu bitilkal manzilatir rafi'ah indallahi lima fihi minal manfaatil 'ammah li jami' ibadillahi ta'ala. Kenapa sih para ulama-ulama yang mengamalkan ilmu itu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah? Itu kenapa? Karena mereka memberikan manfaat kepada hamba Allah yang lain. Ya tak? Jangankan ceramahnya mereka, kesehariannya mereka itu sudah ceramah secara tidak langsung. Dari pakaiannya mereka, ya, dari rapinya mereka, dari wanginya mereka. Orang ngelihat itu seneng ya, ngelihat kiai itu ya, rapi, bersih, rambutnya tidak panjang misalnya, ya, pakai serban. Kalau salaman tangannya wangi, deket dia bajunya wangi, giginya bersih, pakai siwak. Kesehariannya itu sudah ngajak orang. Apalagi kalau ngelihat ibadahnya, sholat tak mari-mari, gurunya itu sholat. Sing delok kepingin, kapan ya saya bisa seperti ulama itu ya, ngaji sehari bisa sekian juz. Nah itu keadaan mereka itu sudah ngajak kita. Ayo kapan kon kayak aku gitu loh. Orang-orang yang ngelihat, waduh, kepingin ya seperti kiai ini ya, kepingin seperti Habib itu ya, setiap hari sekian juz. Saya 1 ayat enggak. Qur'annya ketemu kok Ramadan. Ya. Ramadan tadarusan. Mari entek Ramadan ditele Qur'ane wis. Sampai bertemu tahun selanjutnya. Ya, ini kan model-model kita ini ya. Khas. Sangat persis. Belum ceramah ini sudah memberikan manfaat kepada orang di sekitarnya. Apa mending ceramah, ngajar, santrinya banyak. Nanti dari santri-santri itu jadi ustadz di daerahnya masing-masing. Itulah yang menyebabkan mereka para ulama yang mengamalkan ilmu itu kedudukannya tinggi di sisi Allah. Apa penyebabnya? 1, manfaat sama hamba Allah yang lain. Wis, itu toh. Nah sekarang orang-orang yang nambah ilmu, tapi amalnya tetap ngono iku modelnya, ndak nambah-nambah. Keadaannya tetap ndak berubah, ndak semakin baik. Loh, ilmu yang dia bawa itu tidak bisa memberikan manfaat kepada pribadinya sendiri, apalagi ke orang lain. Dirinya sendiri loh ndak ngambil manfaat dari ilmunya.
apalagi memberikan kepada orang lain. Lu terus mau digabungkan sama ulama-ulama yang kelompok pertama, tidak mungkin. Mimpi ente. Alhamdulillah saya ulama. Ulama itu kondi. Ya, KW ya. Sing asli yang tadi itu, yang ahli ibadah, yang ahli baca Quran, yang ngajar setiap hari memberikan manfaat. Itu ulama. Kalau ente ilmune tok akeh, apalane tok banyak. Tapi sholatnya ente ijenan, ndak berjamaah. Subuhnya ente ketinggalan. Ente tidak pernah baca Quran. Lek anak butuh nih tok ae nang Al-Quran. Ustadz, Kiai misalnya, saya mau mengadakan peraturan seperti ini. Tolong carikan dalil yang bisa menghalalkan ini. Baru buka Quran sih, oleh duit mari ini. Ini kan kalau ada butuhnya aja ke Al-Quran ya. Kalau kiai-kiai yang asli tiap hari baca Al-Quran. Seminggu hatam, 3 hari hatam. Nah, ini ulama ini. Kalau ente yang model tadi itu, ya jok ngaku-ngaku ulama sudah tidak sama. Ilmu yang ente bawa sudah tidak bisa memberikan manfaat kepada pribadi kamu sendiri, apalagi kepada orang lain. Kemudian bermimpi sederajat dengan mereka, kelompok orang-orang mulia, itu tidak mungkin. Karena itu bagi kita yang nambah ilmunya minimal seminggu sekali ya, sing rutin ya, lewat kerja rai wis ya, sing rutin minimal seminggu sekali nambah ilmu. Coba dicek apa perubahan saya ini setelah saya hadir majelis. Tidak ada perubahan. Oh, berarti saya ini semakin jauh dari Allah gitu loh. Kok saya tidak ada perubahan ya? Seneng aja ndelok wong wedok di dalan misalnya. Ya, padahal rutin hadir majelis. Jangan-jangan kita jauh daripada rahmat Allah. Mudah-mudahan selamat ya dunia sampai akhirat. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan hidayah sehingga kita semua mampu untuk mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.